Selamat datang di channel Rebahin. Sebelum nonton, jangan lupa like dan subscribe channel Rebahin untuk mendapatkan info dan review film terbaik. Colonels adalah pasukan khusus dan berteknologi tinggi yang berasal dari planet merah. Salah satunya yaitu Silas, putra satu-satunya dari Kaylee dan Kairos, seorang kolonel panglima tertinggi. Kairos bahkan sengaja memprogram khusus robot tabat tubuh yang diberi nama Spark untuk menemani Silas kemanapun ia pergi. Seperti pada saat ini, kru Deltawan yang beranggotakan Silas, Ali, Jesse, dan Robo Spark menjalankan misi rahasia melintasi galaksi. Misi tersebut juga menentukan keselamatan umat manusia dan menentukan apakah mereka pantas menjadi kolonel sejati atau tidak. Kapal inti Deltawan ketika Silas, Ellie, dan Jesse merancang misi untuk mendarat di bumi. Tiba-tiba saja mereka dikejutkan dengan goncangan pada kapal. Mereka kira itu hanyalah gelombang kejut dari suar matahari. Namun ternyata kapal mereka diserang oleh kapal The Exilus, atau disebut juga dengan komplotan orang buangan. Dan sialnya pula, kapal mereka malah terbang mengarah pada penghalang EMC yang tersembunyi. Mereka pun buru-buru berbagi tugas. Ali dan Jesse ke ruang komando untuk mengendalikan kapal, sedangkan Silas dan Spark berlari menuju kapal jangkar. Dengan gagahnya, Silas berganti kostum. Kini ia dan Spark bersiap untuk melawan musuh. Namun lagi dan lagi, kesialan menimpa mereka. Di detik-detik kapal jangkar lepas landas, kapal inti gagal dikendalikan, sehingga menyebabkan kapal tersebut akan masuk ke dalam tarikan gravitasi bumi. Begitu mereka masuk, tidak akan ada jalan keluar lagi. Di lain sisi pula, kapal The Exilus diam-diam mengeluarkan bom roketnya dan menembakkannya tepat pada ruang komando. Seketika kapal Deltawan pun meledak tak terkendali, menewaskan Ellie dan Jesse. Sedangkan kapal jangkar Silas dan Spark terjatuh ke bumi dengan kecepatan tinggi. Bumi, wilayah kota mati. Silas terkapar tak berdaya. Beruntungnya Silas ditemukan oleh Joey dan Thomas, kelompok pertahanan dan perlawanan manusia di bumi. Di saat Silas tersadar, Joey menanyakan nama dan asal dia berada. Namun ternyata ia kehilangan ingatannya akibat insiden tersebut. Tapi berkat kalung nemtek yang ia kenakan, ia kini tahu namanya sendiri. Di lain tempat, Thomas yang memantau dari kejauhan mendeteksi jika akan datang kapal The Exilus ke tempat di mana Joey dan Silas berada. Buru-buru Thomas menyuruh mereka untuk segera pergi dari tempat tersebut. Silas yang melihat Joey tiba-tiba pergi pun lantas mengikutinya. Mereka pun masuk ke dalam pos, semacam mobil terbang. Sialnya The Exilus malah menemukan keberadaan mereka, hingga terjadilah aksi kejar-kejaran. Dengan brutal, kapal The Exilus terus-menerus menembaki pos tersebut. Untungnya Joey yang lihai selalu berhasil menghindar. Melihat kapal The Exilus tak kunjung menyerah, Joey pun memberikan senjata miliknya pada Silas untuk menembak balik kapal Exilus. Namun bodohnya, tembakan Silas selalu melenceng. Joey yang geram pun merampas senjata tersebut. Dengan sekali tembakan, kapal Exilus pun berhasil dilumpuhkan dan terbakar lalu meledak. Kini Silas dan Joey pun berhasil lolos. Sedangkan di lain sisi, Raven, tangan kanan dari The Exilus, berhasil menemukan kapal jangkar milik Silas. Ia juga menemukan Spark dengan kondisi tidak menyala. Untuk mendapatkan informasi seputar kolonies, Raven membawa Spark untuk diperbaiki dan diteliti. Kembali kepada Silas, Joey membawanya pada Ren untuk diinterogasi. Ren sendiri adalah jenderal dari paksi pertahanan dan perlawanan umat manusia. Mereka sengaja membentuk paksi tersebut agar kelompok orang buangan atau The Exilus tidak terus-menerus menindas dan memperbudak manusia. Beberapa saat kemudian, Ren mendapatkan laporan dari para pengintai perlawanan bahwasanya kapal jangkar milik Silas dibawa ke markas pengasingan The Exilus.
Agar tidak membuang waktu lagi, Ren menyuruh Joey dan Thomas untuk menyusup ke markas pengasingan tersebut untuk memulihkan dan membawa kapal jangkar itu. Ren rasa Silas akan pulih kembali ingatannya jika berada dekat dengan kapal jangkarnya. Dan jika Silas kembali ingat segalanya, mungkin informasi bisa Ren dapatkan yang bisa membuka kunci segala masalah bagi umat manusia yang diperbudak oleh The Exilers. Ren juga menyuruh Silas untuk pergi menemui Jack jika ingin tahu asal-muasalnya. Awal mula Ren bisa mengenal Jack karena dulu Jack adalah peran utama dalam perlawanan. Dan menurut informasi yang Ren dapatkan, Jack kini berada di tengah-tengah gurun. Di lain tempat, Raven berhasil memprogram ulang Spark dengan identitasnya. Berkat Spark, beberapa informasi mengenai Silas ia dapatkan. Pemimpin The Exilers yang bernama Grom menyuruh Raven untuk segera membawa Silas ke markas pusat. Dan dengan ditemani Lockjaw dan Flatland, Raven menjalankan perintah tersebut. Di keesokan pagi, Silas tiba-tiba terbangun dari mimpi buruknya. Ia bermimpi sekilas ketika insiden kecelakaan kapal terjadi. Tanpa sepengetahuan Joey dan Thomas, Silas pun pergi mencari Jack. Joey dan Thomas yang tidak menemukan keberadaan Silas bergegas menemui Ren untuk melaporkannya. Namun Ren yang sudah tahu kemana perginya Silas menanggapi mereka dengan biasa-biasa saja. Ren malah menyuruh mereka untuk segera melakukan misi yang ia perintahkan. Tanpa bantahan, mereka pun bersiap dan berlalu pergi. Kembali kepada Silas, dengan melewati bukit-bukit tandus dan gurun, Silas berjalan tanpa lelah mencari keberadaan Jack. Beruntung usahanya membuahkan hasil. Silas melihat dua rumah kayu di tengah-tengah gurun, yang ia rasa mungkin itu rumah Jack. Buru-buru ia mendatangi rumah tersebut, yang ternyata terdapat pria brewok yang sedang memotong kayu seorang diri. Silas pun mencoba meneriakinya, namun pria tersebut tak kunjung menoleh. Dan ternyata benar, pria brewok itu memang benar Jack, yang kini kehilangan pendengaran dan sebelah tangannya akibat insiden perang di masa lalunya. Jack adalah kolonel sama seperti Silas. Ia sudah tinggal di bumi selama 60 tahun. Jack pun menjelaskan bahwa The Exilers adalah komplotan orang buangan yang dipimpin oleh Grom. Grom dulunya seorang kolonel terkuat dan berbahaya di planet merah yang sering melakukan pekerjaan kotor seperti membunuh. Dan atas keserakahannya, Grom pun diusir dari Colonize. Lalu mereka melakukan perjalanan panjang hingga menemukan tempat untuk menetap, yaitu di bumi. Silas yang sedang buang air kecil tak sengaja melihat kapal The Exilers melintas tepat di atas kepalanya. Buru-buru ia berlari menemui Jack yang sedang memotong kayu. Tapi tiba-tiba, Silas dikejutkan dengan pukulan Raven. Tanpa ampun dan membabi buta, Raven menghajar Silas hingga tak berdaya. Sedangkan Jack yang tuli, samar-samar ia mendengar suara pukulan. Di saat Jack berbalik, ia menemukan Raven yang sedang menghajar Silas. Raven pun mengeluarkan pecut andalannya untuk menyerang Jack. Jack dengan mudahnya menahan pecutan tersebut dengan tangan kosong. Dan tanpa disadari Jack, datang Lockjaw dan Flatland yang tiba-tiba menyerangnya dari arah berlawanan. Sekuat tenaga, Jack pun seorang diri menghadapi komplotan The Exilers. Untungnya, tenaga Jack lebih besar dari Raven. Ia berhasil merebut pecut tersebut. Dan dengan lengan besinya, Jack berhasil pula memukul mundur Lockjaw dan Flatland. Tapi mereka tak pantang menyerah. Hingga terjadilah aksi adu hantam di antara Jack dan orang-orang buangan. Sedangkan Jack kini berhasil mengalahkan Lockjaw dan Flatland. Tapi tiba-tiba, tanpa Jack sadari, Raven menghunuskan pedang tepat pada punggung Jack hingga menembus dadanya. Jack pun tewas seketika. Markas pengasingan The Exilers. Joey dan Thomas berhasil menyusup masuk, tapi ternyata hal yang tidak diinginkan terjadi. Pasukan Exilers menyadari keberadaan mereka lalu mengepungnya. Merasa nyawa mereka dalam bahaya, buru-buru Joey dan Thomas berlari mencari tempat persembunyian. Tak disangka pula, Joey dan Thomas melihat robot Spark di salah satu ruangan. Secara mengejutkannya, Spark tiba-tiba saja hidup dan melayang menaiki kapal jangkar milik Silas yang kini sudah diperbaiki. Pasukan Silas yang melihat Spark mengendalikan kapal tersebut pun langsung mengepung dan menembakinya.
Joey dan Thomas yang melihat pintu kapal jangkar masih terbuka, buru-buru mereka berlari masuk. Dengan kehebatan Spark, tanpa tubuh, ia bisa dengan mudahnya mengendalikan kapal dan membunuh seluruh pasukan Exilus. Kini kapal jangkar itu pun berhasil keluar dari markas tanpa hambatan. Joey dan Thomas yang melihat kehebatan Spark pun merasa takut. Mau tidak mau mereka harus berbicara dengan Spark dan menjelaskan apa tujuan mereka. Untungnya Spark tidak melukai mereka. Spark tidak mudah diretas atau diprogram ulang. Ia akan tetap setia pada Silas. Dan kini tujuan Joey, Thomas, dan Spark adalah menemui Ren untuk menanyakan dan mencari keberadaan Silas. Planet Merah. Kelly sebagai ibu, ia sangat mengkhawatirkan Silas yang tidak dapat ia hubungi. Kelly takut jika Silas dalam bahaya. Ia pun meminta Kairos untuk segera mengirim kolonel lain agar menyusul Silas. Tapi meskipun Kairos adalah seorang panglima tertinggi, ia tetap harus meminta izin kepada para panitia kolonel lainnya. Markas perlawanan. Rhea menginterogasi RoboSpark yang ternyata Colonels mengirim kru deltawan ke bumi karena mereka tidak lagi menerima komunikasi apapun dari manusia di bumi selama 50 tahun. Itu sebabnya kru deltawan harus mencari penyebab masalah tersebut, lalu melaporkannya pada Kairos. Tanpa membuang-buang waktu lagi, Joey, Thomas, dan Spark pun bergegas pergi untuk menyelamatkan Silas sebelum terjadi hal yang tidak diinginkan. Sedangkan di tempat lain, Silas kini sudah berada di markas pusat The Exilus. Ia dipaksa untuk membuka bajunya oleh Raven. Namun Silas menolak keras permintaannya dan berusaha berlari menyelamatkan diri. Raven yang geram pun tanpa basa-basi langsung menembak listrik Silas hingga pingsan. Silas kini dimasukkan ke dalam tabung kaca yang berisi penuh cairan khusus. Tubuhnya seakan-akan dikendalikan dan dikontrol monitor. Pemimpin The Exilus yang melihat Silas tak berdaya pun tertawa bahagia. Ia rasa dengan salah satu anak kolonel tertinggi di tangannya, kekuatannya akan semakin kuat. Dan dengan keserakahannya, setelah Grom menghabisi para paksi perlawanan, ia akan dengan mudah mengambil kendali penuh atas bumi. Setelah urusannya di bumi selesai, Grom akan berlanjut dan mulai bersiap membuat strategi untuk menguasai Mars. Setelah puas memuji diri dan berhalu, Grom pun menghubungi Raven, menyuruhnya kembali ke bumi untuk menyiapkan pasukan Exilus di markas pengasingan, lalu membawanya ke pangkalan paksi perlawanan saat fajar untuk memusnahkan para manusia yang melawan kehendaknya. Di detik itu juga, tanpa bantahan, Raven bergegas pergi kembali ke bumi. Tanpa Raven dan Grom sadari, Silas terbangun dari pingsannya. Ia sempat bermimpi kembali saat insiden kecelakaan kapal terjadi. Untungnya kini ingatan Silas kembali sepenuhnya. Merasa dalam bahaya, Silas pun dengan sekuat tenaga mencoba memecahkan tabung kaca tersebut dengan tangan dan kakinya. Silas berhasil keluar dari tabung itu. Seketika alarm peringatan berbunyi dengan keras. Buru-buru Silas bangkit dan mengenakan kostum andalannya seperti miliknya. Di lain tempat, kapal jangkar yang Joey, Thomas, dan Spark tumpangi berhasil menjangkau markas The Exilus. Namun sialnya, para pasukan Exilus menyadari kehadiran mereka. Hingga terjadilah aksi kejar-kejaran dan baku tembak di antara mereka. Kembali pada Silas yang kini berada di ruang khusus elektromagnetik. Tanpa pikir panjang, Silas mencabut seluruh jaringan yang berada di ruangan tersebut. Dan seketika penghalang elektromagnetik tersebut menghilang. Silas pun kini bisa terhubung dengan kapal jangkarnya. Setelah memastikan keberadaan Spark, Joey, dan Thomas, buru-buru Silas berlari mencari pintu keluar. Tapi sialnya di lorong jalan, dari kejauhan ia melihat pasukan Exilus yang akan menghadangnya. Sedangkan di dalam kapal jangkar, Spark geram dengan Joey yang menghindar saja tanpa perlawanan. Ia pun segera mengambil alih kemudi, dan ia sendiri yang akan menghadapi para kapal Exilus. Dengan kepintaran dan kehebatannya, Spark berhasil meledakkan kapal-kapal Exilus dan menghancurkan sebagian sisi markas tersebut.
Thomas, hit the button. Beruntungnya Silas bisa Joey tangkap tepat waktu. Misi penyelamatan Silas pun berhasil. Dan di akhir film, Silas mengirim sinyal pesan pada Colonels. Ia menjelaskan bahwa The Exiles menghancurkan kapal inti, dan atas insiden tersebut menewaskan Ellie dan Jesse. Silas pun melaporkan tentang peredaan Grom yang masih hidup dan semakin berbahaya. Bahkan kini The Exiles memasang penghalang elektromagnetik yang dapat memblokir semua komunikasi masuk dan keluar. Dan kini umat manusia diambang kehancuran. Maka dari itu, Silas memohon agar Colonels mengirim bala bantuan sebelum terlambat. Film pun selesai. Jadi seperti itulah alur cerita filmnya guys. Cukup seru dan menantang ya. Menurut kalian gimana nih? Kemungkinan menurutku bakal ada film kelanjutannya. Pasti bakal lebih seru nih ya.